Sobat Sport, welcome back to Sportholic, Ignite Your Spirit of Sport. Hari ini senang sekali Sekar bisa membersamai Sobat Sport lagi di episode Sportholic kali ini yang juga nanti akan berbincang dengan narasumber kita hari ini. Tapi sebelum kita kenalan, Sekar mau nanya dulu gimana kabarnya Sobat Sport. Semoga selalu sehat dan selalu bersemangat gitu ya dalam menjalani aktivitas. Untuk menjaga kesehatan, jangan lupa kita tuh harus selalu istirahat yang cukup, makan dan minuman yang bergizi, dan juga olahraga yang teratur. Tapi selain itu kita juga harus mastiin kalau kebutuhan vitamin harian di tubuh kita itu tercukupi. Makanya Sekar di sini mau rekomendasiin salah satu produk minuman multivitamin yang bisa membantu kita untuk menjaga asupan kebutuhan vitamin harian kita tercukupi. Ada Oranamin C. Oranamin C ini Sobat Sport adalah minuman multivitamin yang punya kandungan vitamin lengkap dan aman untuk dikonsumsi sehari-hari dan bisa membantu kita untuk mencukupi kebutuhan vitamin harian kita. So Sobat Sport jangan lupa untuk jaga kesehatan ditemani oleh Oranamin C. Oke. Karena Sobat Sport juga pasti udah nggak sabar ya, mungkin juga Sobat Sport yang udah sering nonton Sportholic dari lama nggak asing juga sama wajah kakak ini gitu kan, karena mungkin buat yang notice kakak pernah ke sini kan, pernah ke Sportholic gitu. Dua kali kayaknya. Iya, dua kali sebelum ini yang ketiga. Jadi mungkin penonton setia Sportholic tuh udah kayaknya aku pernah lihat ini kakak ini, atau mungkin udah kenal juga siapa namanya. Tapi buat yang belum tahu boleh dong kakak kenalan dulu ke Sobat Sport kita. Ya, perkenalkan nama saya Alif Zidan, dipanggil Zidan dari Fakultas Teknik Angkatan 22 jurusan Teknik Industri. Oke, kita ketemu lagi sama Kak Zidan gitu kan ya. Kalau biasanya ngebahas tentang, mungkin sebelum-sebelumnya ngebahas tentang UKM-nya, ya, terus ngebahas juga prestasinya juga atau pengalamannya Kak Zidan. Di episode kali ini tuh for your information gitu ya Sobat-Sobat, Kak Zidan ini baru meraih prestasi baru gitu ya Kak ya. Di Pomprov kemarin. Iya, habis mengikuti Pomprov 2025 dan mendapatkan untuk UKM-nya itu mendapatkan 1 emas 2 perunggu. Kita juara umum kemarin. Wah, luar biasa. Kira-kira ada yang ingat nggak Kak Zidan nih menekuni olahraga apa gitu kan? Ini olahraganya unik gitu ya, bisa dibilang nggak yang terlalu banyak main fisik gitu kan ya Kak ya. Kita kalau di olahraga ini lebih banyak ke strategi atau di pemikiran aja. Kira-kira boleh di-spill Kak olahraga apa? Itu olahraganya bridge, olahraga yang menggunakan media kartu itu. Nah, mungkin buat Sobat Sport yang masih asing gitu kan ya, boleh dong Kak Zidan dijelasin sedikit gitu sebenarnya olahraga bridge ini olahraganya seperti apa sih? Jadi bridge itu olahraga kartu yang olahraga otak yang menggunakan media kartu, dimainkan secara berpasangan gitu. Jadi ntar basicnya sih sebenarnya kayak main kartu biasa besar-besaran, tapi ntar ada rule-rule-nya sendiri gitu. Ada peraturan tersendiri gitu ya di pertandingannya. Nah kalau dari Kak Zidan sendiri, apa sih yang bikin Kak Zidan tuh tertarik gitu menekuni olahraga ini dibandingkan dengan olahraga lainnya? Pertama dari orang tua sih, dari lingkungan tuh udah dari kecil tuh orang tua dua-duanya itu main bridge. Terus saya kecil itu juga suka main puzzle gitu. Sedangkan bridge ini kok dilihat-lihat endingnya itu kayak main puzzle. Jadi saya suka permainan yang strategi kayak catur itu masih suka sebenarnya. Tapi buat jago masih lebih jago bridge, makanya main di bridge saja gitu. Makanya lebih ningkatinnya fokusnya ke bridge gitu ya. Karena kalau dipikir-pikir catur tuh perhitungannya itu terlalu banyak gitu dibanding bridge. Kayak kompleksitasnya itu jauh lebih tinggi catur. Berarti kalau dibandingin antara dua olahraga pikiran ini gitu kan ya, antara catur sama bridge, emang kompleksitasnya lebih tinggi di catur. Ya, tapi permasalahannya orang yang belajar bridge itu mikirnya bridge itu lebih susah karena peraturannya itu kurang familiar gitu kan. Kalau catur kan orang-orang udah bisa ngelihat. Tapi padahal endingnya catur itu jauh lebih mikir gitu. Gimana buat bisa menangnya tuh lebih kompleks di catur. Kalau udah masuk master sama grandmaster tingkatnya itu kan lebih susah kan. Itu udah ya perhitungannya cukup tinggi lah dibanding bridge. Oke, luar biasa menarik gitu ya Sobat Sport. Berarti kalau misalkan ditanya tentang support dari lingkungan sekitar, udah ini ya sangat mendukung gitu ya, karena dari orang tua aja udah memang dari lama main bridge gitu ya. Dari dalam kandungan itu udah diajak ke olahraga bridge, turnamen gitu dibawa. Udah pemanasan gitu. Oke, tapi berarti dari kapan itu Kak mulai menekuninya? Kalau mulai main sih saya dari kelas 3 SD, sekitar
udah 12 tahun lah. Wah, luar biasa, 12 tahun pasti kan itu bukan waktu yang singkat gitu ya. Iya. Selama itu tuh Kak Zidan apa sih yang dirasain? Maksudnya ada nggak manfaat yang benar-benar kerasa banget waktu sekarang gitu ya mungkin sadarnya. Ternyata kalau nekunin bridge aku jadi gini deh. Ada nggak sesuatu yang kayak gitu? Manfaat tuh di logika sama pemikiran sih. Kadang kayak sesuatu kebiasaan itu saya penuh perhitungan gitu. Oke. Bahkan semisal saya dari rumah mau ke suatu tempat, itu saya memikirkan beberapa jalan alternatif dengan memperhitungkan lampu merah dan kemacetan jalan. Dan endingnya saya menemukan yang terbaik gitu. Dan itu juga dilatihnya karena terbiasa main bridge gitu ya? Iya, terbiasa buat menghitung gitu. Strategi ya, Strategi. ini strategi. Oke, kita masuk ke ini. Kak Zidan kan baru ikut Pomprov 2025. Ya, Pomprov 2025 di Surabaya kemarin. Nah, oke, berarti itu mewakili UB. Mewakili UB. Salah satu atlet dari UKM Bridge. Bridge dari cabang olahraga bridge. Waktu itu mengirimkan berapa? Itu kalau bridge itu biasanya tim atau individu? Tim, by pasangan. Kemarin tuh buat pasangan putra itu ada 2 pasang, buat pasangan putri ada 3 pasang, dan pasangan campuran ada 5 pasang. Cukup banyak ya berarti mengirimkannya. Oke, pastinya nanti menarik gitu kan nih, kita kulik lebih dalam, kita tanya-tanya lagi ke Kak Zidan tentang gimana sih kemarin tuh Pomprov 2025-nya sampai membawa pulang prestasi apa aja sih untuk Universitas Brawijaya. Kita akan bahas lebih lanjut, tapi setelah jeda yang satu ini. Jadi Sobat Sport jangan kemana-mana, tetap di Sportholic, Ignite Your Spirit of Sport. Hai Sobat Sport, welcome back to Sportholic, Ignite Your Spirit of Sport. Masih sama Sekar di sini dan juga narasumber kita hari ini ada Kak Zidan yang menekuni olahraga bridge gitu kan ya. Tadi udah kenalan sedikit di awal dan menyambung obrolan terakhir tentang Pomprov 2025 yang baru saja diikuti oleh Kak Zidan dan juga tim dari UKM Bridge Universitas Brawijaya. Kalau tadi Kak Zidan bilang timnya itu ada pasangan putra, pasangan putri, dan campuran gitu. Itu boleh diceritain dong, event Pomprov 2025 itu berlangsungnya selama berapa hari dan di mana? Kemarin tuh buat cabang olahraga bridge itu berlangsung dengan 4 hari, buat 2 hari pasangan putra-putri, terus 2 hari berikutnya pasangan campuran. Terus kemarin tuh kita dapat venue di Ubaya, Universitas Surabaya. Oh, berarti 4 hari itu udah terbagi ini ya, tim-timnya aja gitu ya. Kalau yang mengikuti pesertanya dari Pomprov sendiri tuh kira-kira ada berapa universitas dan dari mana aja yang kalau dari cabang bridge? olahraga bridge itu ada 10 universitas. Ya, yang paling kuat itu biasanya dari UNES, Polinema, terus Polij. Polij itu sama UNER. Oh, berarti itu saingan terberat. Saingan terberat. Oke. Tapi gimana akhirnya tim dari UB menghadapi saingan-saingan itu? Menghadapi saingan-saingan itu kita udah latihan sih, udah cukup lama. Terus kita udah buat ngelatih mental kita buat nggak kena breakdown duluan. Ya kita udah latihan lah, udah try out di turnamen yang lain gitu. Tapi biasanya kalau misalkan persiapan untuk turnamen gitu ya, tim dari UB sendiri tuh latihannya seperti apa, Kak? Ya kebetulan saya yang ngelatih juga ya. Pelatihnya langsung ya guys? Jadi buat latihan tuh kita biasanya tiap minggu kita latihan. Biasanya kita weekday aja, karena kalau weekend kan biasa ada yang suka banyak acara kan. Ya. Biasanya kita weekday pas habis kuliah sekitar sore, kalau nggak malam itu di UKM udah latihan, kita bahas problem-problem yang ada gitu. Tapi kalau misalkan di turnamen bridge sendiri gitu ya, biasanya apa sih yang paling harus jadi fokus utama gitu? Maksudnya biasanya kan mungkin ada poin-poin yang harus di-highlight gitu ya, waktu latihan kayak kita mending fokus ke sini, fokus ke sini. Kalau di bridge apa?
Kalau bridge sih semua itu jadi fokusan ya, karena semua jadi satu rangkaian. Kalau misalnya ada 4 urutan, satunya hancur, otomatis tiga-tiganya juga turun kan. Jadi permainan bridge ini ya permainan konsisten, harus konsisten. Jadi kita ngelatih konsisten. Jadi kalau ditanya yang mana yang harus dijaga ya konsistennya. Oh, konsisten untuk menjaga semuanya. Semuanya itu ya. Tapi kalau misalkan strateginya gitu, maksudnya kalau di turnamen kemarin aja deh yang Pomprov 2025 ini kayak gimana sih yang strategi yang diterapkan dan dilakukan oleh Kak Zidan sendiri dan strategi juga yang diterapkan tuh bermain, namanya itu safety play. Tapi bukan bermain aman, tapi bermain optimal. Jadi kita mengoptimalkan semua potensi yang ada, kemungkinan yang ada, terus kita ambil dari perhitungan yang paling baik. Gitu. Gitu. Berarti kalau Kak Zidan sendiri kemarin masuknya ke tim? Ke tim, saya kemarin main pasangan putra sama pasangan campuran. Oh, berarti dua kali main. Itu gimana selama, boleh dong diceritain prosesnya waktu, maksudnya kerasa apa sih perbedaan yang kerasa banget waktu main di pasangan tim putra sama campuran, ada nggak? Sebenarnya nggak ada yang membedakan jauh sih, cuman paling dari lawan-lawannya aja. Kalau pasangan putra kan jelas lawannya putra juga. Kalau kan pasangan campuran kita juga bawa putra putri. Cuman paling yang nggak bakal ada perasaan yang berbeda gitu loh. Paling yang dilihat kalau misalnya yang lagi kuat itu yang putri, paling lebih berat pas pasangan campuran. Gitu. Nah kalau yang kemarin lebih berat yang mana dirasanya? Kemarin rasanya dua-duanya cukup berat sih. Cukup berat ya. Tapi kemarin saya yang pasangan putra kemarin tuh juara 1 kan, yang campuran dapat emas. Dapat perunggu. Jadi kalau gitu dibilang dari prestasi ya pasangan putrinya yang lebih berat kayaknya. Tapi akhirnya kan semua dari dua tim itu juga membawa pulang prestasi gitu ya. Tapi kalau yang dari tim UB keseluruhan sendiri itu semua timnya apakah membawa juara atau? Kemarin yang pasangan putri itu hampir dapet, tapi akhirnya nggak dapet. Ya paling yaitu di pasangan putrinya aja. Nah tapi luar biasa ya kayak, tapi dibalik itu semua pasti kan dari latihannya juga, terus waktu ngejaga mental dan keadaan atlet waktu lomba atau pertandingan juga kan sulit gitu ya biasanya ya. Tapi kalau dari Kak Zidan sendiri biasanya kalau lagi turnamen apa sih tantangan terberat selain misalkan ngelihat lawan, dari diri sendiri tuh ada nggak? Kalau saya pribadi nggak ada, karena saya orangnya yang cukup cuek, nggak peduli orang-orang ya. Jadi siapapun lawannya ya hajar aja, nggak masalah. Cuman tantangannya itu di tim UB-nya sendiri, karena kan pemainnya beda-beda kan. Saya ngelihat atlet-atlet UB ini ada yang kayak bikin salah dikit kena mental, ada yang kepikiran padahal lawannya juga biasa aja sebenarnya gitu kan. Biasanya gitu. Cuma mungkin bawaan diri juga ya. Mungkin karena mereka belum terlatih kan. Mereka tuh rata-rata main bridge tuh sejak SMA. Sedangkan Kak Zidan sendiri dari kelas 3 SD gitu ya. Jadi mungkin memang jam terbangnya juga kan sudah beda. Dulu tuh saya sering latihan tuh sama kejuaraan terbuka sama bapak-bapak gitu. Jadi udah ngelihat junior tuh udah kayak biasa aja gitu. Karena dari dulu lawannya udah senior ya. Itulah masalahnya. Oke, luar biasa, menarik sekali ya Sobat Sport. Jadi memang ternyata di balik sebuah prestasi atau pencapaian tuh kan pasti ada usaha dan juga perjuangan di balik itu. Kita juga nggak pernah tahu apa sih yang dialami oleh atlet yang mungkin sebenarnya berhasil membawa pulang prestasi ataupun belum berhasil, itu sebenarnya sudah suatu pencapaian tersendiri gitu ya Kak Zidan. Dia bisa bertanding di misalkan Pomprov 2025 itu juga sudah pencapaian tersendiri gitu. Jadi jangan sampai kita terlalu mudah menghakimi gitu nggak sih Kak? Kadang kita kan juga nggak tahu apa yang dialami di sana, terus bagaimana juga struggle-nya. Jadi
menghargai dan juga mengapresiasi itu juga penting. Apalagi kalau kita nih sebagai mahasiswa Universitas Brawijaya, misalkan ada perwakilan UB mewakili di suatu pertandingan atau turnamen, baiknya kita selalu mendukung gitu, mendoakan yang terbaik juga. Oke, pastinya nanti obrolan kita nggak selesai sampai di sini aja, Kak Zidan. Tapi kita bakal jeda sebentar. Jadi Sobat Sport jangan kemana-mana, tetap di Sportholic, Ignite Your Spirit of Sport. Hai Sobat Sport, welcome back to Sportholic, Ignite Your Spirit of Sport. Masih sama Sekar di sini dan juga narasumber kita hari ini ada Kak Zidan yang tadi udah cerita banyak hal tentang awal mula ngenalin gimana Kak Zidan menekuni olahraga bridge, terus juga sampai tadi cerita juga tentang pengalaman terbarunya Kak Zidan dan prestasi terbarunya di Pomprov 2025 bersama dengan tim. Nah pastinya kan waktu awal ikut Pomprov atau waktu persiapan itu ya Kak, pasti ada target awalnya kan. Apakah target awal Kak tuh akhirnya udah sesuai dengan pencapaiannya atau belum dan gimana ya? Kalau target pribadi itu 1 emas, tapi buat target UB itu saya memproyeksikan 2 emas. Kalau juara umum sih kita tetap sama yang 2 tahun lalu tuh sama-sama juara umum. Jadi bridge itu masuk di Pomprov kedua, ini yang Pomprov ketiga, 2 kali juara umum. Berturut-turut. Berarti masih bisa mempertahankan juara umumnya gitu ya. Tapi itu juga udah membanggakan gitu kan kayaknya. Ya lumayan lah. Tapi waktu akhirnya Kakak dan tim dapat juara umum, terus juga dapat emas dan perunggu itu, gimana sih perasaannya waktu itu? Kalau perasaan sih biasa aja, karena Pomprov ini terbilang kalau di orang bridge tuh, apalagi yang udah main ke nasional tuh biasa aja gitu, prestisnya kurang. Tapi kalau buat kampus, prestisnya masih ada gitu. Tapi kalau emang... Jadi paling bangganya cuman banggain kampus gitu. Tapi tetap bangga ya? Ya bangga lah, harus ada lah itu. Iya, nah tadi kan juga udah sempat kebahas sedikit tentang gimana latihannya, persiapannya dan lain sebagainya. Tapi waktu Pomprov kemarin tuh ada nggak sih Kak kayak momen-momen yang berkesan gitu, nggak terlupakan, entah kayak momen lucu atau sedih atau gimana, ada nggak sih? Momen lucu ada sih, lucu kayak dalam permainan ya, kalau dijelasin di sini nggak bisa tergambarkan lucunya di mana gitu, karena yang pasti paham yang main bridge doang. Tapi coba deh diceritain, nggak apa-apa lah. Jadi itu kemarin tuh ada orang lah kayak saya sudah ngeklaim kartunya ini menang semua. Terus dia bilang dia masih punya satu kemenangan gitu. Padahal kartunya udah ditutup, udah tadi. Jadi dia tuh mengklaim kartu yang udah dimainin itu masih ada menang lagi gitu. Padahal udah selesai. Terus dia mau sampai manggil wasit. Oh, karena masih ingin mempertahankan. Padahal gitu sebenarnya tetap stand gitu keputusannya. Jadi lucu aja. Nah, ya mungkin ini memang yang akan paham adalah orang yang benar-benar kenal dengan. Terus kemarin sempet gini, ada permainan itu harusnya saya kalah. Terus karena musuhnya ngelanggar peraturan, saya jadi menang gitu. Jadi lumayan lah. Iya, itu rezeki emang udah nggak akan tertukar gitu ya. Jadi mau awalnya udah hampir akhir kalah, tapi tiba-tiba ternyata kesalahan musuh akhirnya jadi menang, kan kita nggak pernah tahu gitu. Tapi kalau Kak Zidan sendiri kan juga jadi pelatihnya gitu kan, sekaligus atlet juga kan. Waktu latihan tuh apa sih yang paling, maksudnya yang awal banget selalu ditekankan gitu ke atlet-atletnya kalau mau turnamen? Kalau saya sih yang paling saya tekankan tuh logika sama mental aja. Mental. Karena kalau logikanya udah bagus, pasti apapun kondisinya dia tuh mikir gitu loh. Jadi kayak perbedaan kondisi itu dia ada pemikirannya. Kalau hafalan tuh, kalau misalnya beda kondisi kan dia lupa mau ngapain ya. Makanya saya tekanin itu pada logika sama mental. Berarti itu 2 hal yang bisa dibilang paling krusial dan paling penting untuk dijaga gitu ya, konsistensinya gitu. Kalau kemarin kan ikut Pomprov 2025 gitu.
ada nggak sih rencana atau event terdekat ini mau ikut apa lagi? Kalau dari Kak Zidan sendiri? Saya pribadi sih bentar lagi ada Porprov di Batu tanggal 28 Juni ini. Iya, ini udah mulai, rangkaiannya udah mulai juga ya. Sekarang ini itu juga main tim sama? Main tim dari untuk Surabaya. Saya dari Surabaya soalnya. Berarti nanti memang pasti sudah persiapan juga sebelumnya dan tinggal menampilkan yang terbaik performance yang terbaik gitu. Kalau ini Kak, cita-cita di olahraga bridge ada nggak sih kayak misalkan target yang emang pribadi tuh emang udah ngeset target ini tapi belum tercapai gitu, sedang diusahakan tuh ada nggak? Target pribadi sih saya main pon. Cuman permasalahannya kalau di Jawa Timur ini dia itu tanpa seleksi, dia udah menunjuk pemain-pemain yang ada aja, yang udah tampil gitu. Itu jadinya agak kesusahan. Padahal waktu kemarin tuh pas persiapan pon Jatim itu kan mengikuti tryout kan, dijuarakan. Kebetulan saya pemain mix, pemain campuran. Waktu itu saya tuh masih bisa mengimbangi gitu pemain campuran. Nah endingnya pemain campuran Jatim ini nggak main di pon. Jadi saya cukup kecewa lah, kayak nggak ada seleksi tapi endingnya dia juga menang gitu. Terus target kedepannya juga ingin main buat Indonesia lah di laga internasional. Cuman problemnya tuh bridge itu kurang didanai lah. Jadi kayak harus didanai sendiri gitu. Nah, sedangkan masih mahasiswa kan belum ada penghasilan juga kan, jadi susah juga. Ya mungkin nanti ya setelah selesai di jenjang mahasiswa ini bisa bersiap diri gitu kan, nggak cuma dari keterampilan tapi juga dari sisi materi, modal dan lain sebagainya. Kita juga yang nonton juga mendoakan bersama gitu ya sobat-sobat, semoga nanti Kak Zidan juga bisa mencapai target-target yang sudah di-setnya tadi gitu. Nah kalau tadi kan kita ngobrolin tentang Pomprov, terus juga target atau goals yang belum tercapai gitu ya Kak Zidan ya. Mungkin boleh dong sekalian juga untuk pesan penutup gitu ya. Kak Zidan kan juga selain jadi atlet di bridge juga udah jadi pelatihnya juga kan. Ada nggak sih pesan atau tips gitu kan untuk teman-teman atau sobat sport yang sedang menekuni olahraga bridge juga atau mungkin punya ketertarikan ke bridge, baru ingin mencoba tuh apa sih yang bisa dilakukan dan dijaga? Kalau pesan untuk menekuni sih, kalau buat pemula ya, itu main aja dulu. Jangan dipikirin kayak kenapa kalah, kenapa menang. Karena biasanya ya permainan bridge itu sebenarnya kartu jelek itu nggak ada masalah. Cuman permasalahan di pemain pemula ini, dia itu ketika dapat kartu jelek itu udah minder. Terus biasanya pemain bridge yang baru main itu langsung dikumpulkan sama yang udah bisa main gitu loh, pas di turnamen. Jadi buat awal-awal tuh dia biasanya kena mental. Ya buat saran saya sih memang bridge ini harus agak sabar ya. Nunggu setahun itu baru bisa lumayan kelihatan hasilnya. Berarti emang dan setahun itu mungkin bisa digunakan untuk melatih mental juga dan logika itu tadi ya. Benar. Itu aja cukup pesannya? Cukup. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Zidan karena sudah berkenan hadir di sini dan ngobrol sama Sobat Sport, berbagi pengalaman dan ceritanya. Semoga apapun yang tadi diobrolin bisa bermanfaat gitu ya untuk siapapun yang menonton. Dan kita doakan bersama juga semoga Kak Zidan semakin sukses juga baik di dunia bridge maupun di kehidupan sehari-hari gitu. Oke, dan Sobat Sport itu tadi obrolan kita bersama Kak Zidan hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu saksikan Sportholic di YouTube UBTV Brawijaya dan saksikan episode-episode selanjutnya karena pastinya kita bakal kedatangan tamu-tamu menarik dan juga obrolan menarik lainnya. Jadi ini dia episode bersama Kak Zidan dan sampai jumpa di episode selanjutnya.